Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di mana pada video kali ini saya akan mereview mengenai dua materi mengenai manajemen proyek TI, di mana di sini materi pertama seperti pada layar, yaitu manajemen proyek information technology, di mana kata pengantar itu manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam membangun perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknik seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek teknologi informasi adalah pertama, pengelolaan personel dan koordinasi tim, kedua, masalah atau problem, dan yang ketiga yaitu proses. Kemudian terminologi. Manajemen proyek, aplikasi, pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian manajemen personal produk dan proses, di mana manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Pertama, personel, masalah atau problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting, di mana personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Berikut ini merupakan kategori dari personel, di mana proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior, yang menentukan usaha yang dikerjakan dan memegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek atau teknis, atau pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Ketiga yaitu praktisi atau yang mengerjakan PL. Dan yang keempat yaitu klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Kemudian pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang yang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Ini merupakan kriteria dari pemimpin tim. Selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tim. Pertama, yaitu mampu memotivasi. Kedua, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, dan mampu mengenali tim. Project manager merupakan individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya. Dalam artian biaya, staf, waktu, atau kualitas. Selanjutnya, masalah atau berkaitan dengan produk. Sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal.
Oleh karena itu, harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek, di mana dalam ruang lingkup masalah yang pertama konteks, yaitu bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kemudian tujuan informasi, yaitu objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerjanya, yaitu fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Kemudian project, di mana project adalah urutan atau sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi, di mana manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Kemudian di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek, di mana hal pertama yaitu keterbatasan lingkup proyek atau project constraint. Artinya sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek, di mana pada hal pertama ini dia meliputi 3 hal, yaitu time atau waktu, cost, atau semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, dan quality, yaitu semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Selanjutnya yaitu ada kedua, yaitu fase proyek atau project fase, di mana dia mencakup persiapan, kedua perencanaan atau planning, pelaksanaan atau executing, pengawasan atau controlling, sosialisasi atau close out. Kemudian di sini dokumentasi proyek, di mana setiap jenis dokumentasi atau rekaman tertulis yang dihasilkan selama siklus hidup suatu proyek. Pertama itu dokumen konsep proyek atau project concept document. Kedua, dokumen kebutuhan proyek. Ketiga, dokumen persetujuan atau validasi. Keempat, dokumen lingkup proyek. Kelima, dokumen perencanaan proyek. Keenam, dokumen pengendalian. Ketujuh, dokumen pelaporan. Kedelapan, dokumen hasil proyek. Dan yang terakhir yaitu dokumen evaluasi dari proyek. Kemudian fungsi-fungsi dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu scoping atau ruang lingkup, planning atau perencanaan, estimating atau perkiraan, scheduling atau penjadwalan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling atau pengontrolan, dan closing yaitu penutupan. Proyek akan dianggap sukses jika mencapai tujuan utama, yaitu tepat waktu atau on time, sesuai anggaran, kualitas yang memadai, kepuasan pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan yang efisien, pemenuhan persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar, dan evaluasi pasca proyek. Kemudian penyebab dari kegagalan suatu proyek, di mana tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas, yaitu kurangnya rencana yang matang, kemudian manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, dan terakhir yaitu perubahan lingkungan eksternal.
Kemudian kompetensi-kompetensi manajer proyek. Seorang manajer proyek yang sukses harus memiliki beragam kompetensi dan keterampilan untuk mengelola proyek dengan efektif. Berikut ini beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek, di mana yaitu pemahaman mendalam tentang manajemen proyek, kemudian kemampuan perencanaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan manajemen risiko, kemampuan manajemen sumber daya, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman teknologi dan industri, kemampuan dalam manajemen waktu, kemampuan adaptabel, kemampuan leadership, pemahaman tentang bisnis, dan kemampuan dalam evaluasi pasca proyek. Oke, selanjutnya masuk di materi kedua, yaitu manajemen proyek TI. Di mana di sini masuk pada fase definisi dan tujuan. Tujuannya itu untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Kemudian aktivitas utama pada fase definisi. Memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek TI. Kemudian keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa resiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Kemudian pembuatan personal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Kemudian dokumen kebutuhan atau requirement dokumen. Dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batas sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Kemudian dokumen kebutuhan biasanya meliputi pendahuluan, deskripsi umum, 3 kebutuhan spesifik, di mana dalam kebutuhan spesifik ini dan mencakup 2 hal, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kemudian keempat glosarium, kelima lampiran. Selanjutnya dokumen kebutuhan requirement dokumen. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kemudian kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Kemudian keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakannya suatu proyek, di mana setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan,
Langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Selanjutnya, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik atau tidak? Sayangnya, tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Kemudian dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah tersebut. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai dua materi mengenai manajemen proyek teknologi informasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya.